di dalam satu persekutuan sebagai anggota Jemaat Gereja Baptis Anugerah Indonesia. Elisa Kambu turun ke Jemaat Soar HH Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan untuk mengikuti ibadah dan sekaligus rapat kerja pada Minggu 19 Mei 2024. Elisa Kambu mengaku bahagia bisa beribadah bersama Jemaat Soar HH Distrik Seremuk dan sekaligus memberikan peneguhan kepada jemaat sebagai bagian dari upaya mengingatkan untuk tetap berserah diri kepada Tuhan. Pencurahan Roh Kudus ribuan tahun yang lalu yang terbatas di sana. Roh Kudus itu tidak terbatas. Hari ini ada di sini juga. Dan sekaligus ibadah penutupan Raker 3 wilayah 7. Oleh karena itu kami merindukan kehadiran Tritunggal di dalam ibadah ini. Untuk apa orang-orang Kristen mula-mula dipenuhi Roh Kudus? Untuk apa orang Baptis yang ada di jemaat 7 jemaat di wilayah ini harus dipenuhi Roh Kudus? Gembala bertanggung jawab untuk berdoa dan berdoa sehingga semua umat dipenuhi Roh Kudus. Maka gereja ini akan penuh dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus melalui kehidupan dan lidahmu dan mulutmu yang tajam, ditajamkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu para hamba Tuhan di gereja ini harus mulutnya tajam, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kering-kering bagaimana dengan umat ini? Datang dan pulang lagi, garuk-garuk kepala. Udah dari mana? Saya dari gereja. Tidak sendirian, Allah bersama dengan kami, dan Allah telah bekerja melalui seseorang dan tamu kami. Dengan rombongannya mereka boleh tiba pagi ini di Jemaat Soar HH dan berada bersama-sama dengan kami di dalam ruangan ini, dan kami sedang berdiri untuk mau pulang. Oleh karena itu kami berdoa dan mempertaruhkan tamu kami ini ke dalam tangan Tuhan mulai hari ini sampai 5-6 bulan ke depan. Di dalam perjuangannya, di dalam karirnya ke depan, kami percaya bahwa Tuhan membawa ke puncak dan dia akan berdiri di atas puncak bersama dengan Yesus. Urapi dia, urapi dia, urapi dia dengan hikmat, dengan wibawa, dengan pembawa dari surga ada di dalam dirinya. Engkau hari di depan dia. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Bapak Pendeta Yerolo yang saya hormati, Badan Pelayan Wilayah 7, dan Bapak Ibu dari Badan Pelayan Jemaat dari 7 jemaat di wilayah 7 yang berkesempatan hadir. Ke-11 panitia Raker 3, undangan dan hadirin yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan. Syukur, syukur, syukur hanya bagi Tuhan. Karena atas izin dan perkenan Tuhan, saya bisa berkesempatan menginjakkan kaki di tempat ini untuk pertama kali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini dalam keadaan sehat, keadaan aman, penuh dengan damai dan sukacita dalam satu persekutuan yang indah, persaudaraan yang utuh di antara kita. Ini terjadi karena doa jemaat di sini, umat yang ada di sini. Tuhan bisa mengizinkan kita berjumpa di tempat ini. Suatu kehormatan bagi saya, sukacita yang besar karena saya bisa berkesempatan beribadah bersama-sama dengan jemaat di sini dalam momentum yang luar biasa. Penutupan Raker 3 GBI ya, wilayah 11. Wilayah 7 jemaat 11 jemaat.
Kita ada di sini, tapi dalam momentum yang luar biasa juga pencurahan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kita bisa ada di sini bersama-sama. Kita boleh ada, bisa dipersatukan di jemaat ini. Luar biasa. Selanjutnya saya pribadi menyampaikan permohonan maaf. Seharusnya saya hadir kemarin, tapi karena kesibukan dan jadwal yang memang agak sedikit padat, saya tidak bisa hadir bersamaan pada saat pembukaan raker. Dan ya saya telepon Pak Yarolo, saya usahakan untuk tetap ada dalam suasana itu. Dan puji Tuhan, tadi pagi saya dari Sorong sempat mampir di Arus, 1 jam saya di Arus karena harus ada melayat di sana. Jadi selesai melayat langsung saya datang ke sini. Saya pikir saya yang terlambat, tapi Pak Yarolo yang terlambat. Haleluya. Tapi semua karena kasih Tuhan. Ya, saya mau bilang apa ya? Saya hanya berbahagia saja karena bisa beribadah di sini. Diberkati lewat puji-pujian, lewat khotbah tadi firman-Nya jelas menegaskan kepada kita, mengingatkan kita semua bahwa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, tapi karena kasih karunia Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus itu telah memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita dalam gelombang dinamika berbagai persoalan yang kita rintangan dan hambatan, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan melalui penyertaan Roh Kudus kita telah dipimpin, kita telah dituntun, kita telah dimampukan untuk bisa menjalani semua itu sampai pada hari ini kita tiba dan bersama-sama bisa beribadah di pencurahan Roh Kudus tahun ini. Maka ya yang tadi Pak Yarolo sudah khotbah itu untuk mengingatkan kita. Tapi kalau engkau dan saya masih hidup hari ini, itu berarti Tuhan masih memiliki rencana yang indah. Karena dunia belum kiamat tuh, masih ada waktu untuk kita bisa perbaiki. Yang jalan tabengkok kembali lurus ke jalan yang benar. Yang miring-miring kembali, yang marah-marah harus kembali, yang fitnah-fitnah harus kembali, yang membenci atau apa harus kembali. Masih ada waktu. Dan manfaatkan kesempatan ini untuk ingat doa penyamun yang sebelah kanan atau kiri ya. Jadi dia tidak butuh waktu. Hari ini juga engkau bersama aku nih. Jadi kesempatan pertama untuk bisa berbalik, bisa bertobat. Minta maaf saya tidak khotbah, tapi saya kasih lihat kita semua untuk anak-anak muda, untuk ibu-ibu, kamu tidak usah ya terlalu terpaut dengan situasi yang ada. Ya, lagu kita terakhir tadi mengingatkan kita untuk semua beban itu, semua persoalan itu, masalah itu. Suami tidak kasih uang ke kita kah? Ada liar-liar di manakah? Ini tempatnya, datang kepada Tuhan, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dia pasti memberikan jawaban yang tepat. Dia pembela kita, dia pasti menyelamatkan kita
anak-anak muda yang mungkin ya sekolah pulang belum dapat kesempatan bekerja dan lain sebagainya, kita harus terus fokus tetap bersama Yesus. Kalau kau pilih jalan lain, itu jalan binasa. Bersama. Kalau engkau dan saya masih hidup, percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongannya bagi kita, dan Tuhan tidak pernah gagal. Kalau kita masih ada, itu berarti ada maksud Tuhan. Yang penting tertib saja, kembali ke firman, hidup di dalam kebenaran firman. Yang tidak bisa, bisa. Yang tidak mungkin, mungkin. Jadi macam saya begini, ini hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Saya tinggal dengan orang-orang di sana, orang-orang yang kita tidak kenal, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan ya bohabah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menggerakkan hati mereka untuk bisa. Itu karena ya penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Memang kita bukan malaikat. Kita masih ada di dunia ini, pasti masih ada. Tapi semua persoalan itu kita cepat kembali kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dan menaruh pengharapan kita penuh kepada Tuhan. Hanya Dia, Yesus saja yang bisa menolong kita. Tidak bisa, Pak Yerolo tidak bisa menolong kita. Saya juga tidak bisa menolong semua orang, tidak bisa. Hanya Yesus yang mampu, sanggup untuk bisa menolong semua umatnya, semua orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi hidup sepadang dengan kebenaran firman-Nya. Itu. Jadi totalitas hidup kita, semua persoalan kita hanya berserah kepada Tuhan. Mungkin itu saja inti dari yang saya mungkin ingin sampaikan. Kita tidak usah lihat kiri kanan siapa, tapi masing-masing kita lihat Tuhan. Tidak usah menilai si A, si B, tidak usah. Dirimu saja dengan Tuhan. Selanjutnya, ya selamat sukses untuk pelaksanaan Raker 3 wilayah 7 GBI. Kita semua berdoa supaya semua yang tadi diserahkan itu, kita harap kita semua bertanggung jawab. Jangan macam Bapak Yerolo tadi bilang ini, bakalai sampai berjam-jam, tapi nanti juga terakhir juga nol begitu. Jadi kita, apa yang kita diskusikan, kita sepakati ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab Badan Pelayan Wilayah saja, tapi tanggung jawab semua warga jemaat, warga Gereja Baptis Anugerah Indonesia. Kita tetap harus memulai dari apa yang ada pada kita, karena bukan hari ini kita mulai, ini pengalaman ini juga sudah dilalui oleh jemaat mula-mula. Ya, janda yang memberi dari kekurangan ketika Yesus numpang lewat. Jadi itu mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh ragu juga untuk ya menopang pekerjaan Tuhan, karena Dia Tuhan yang memiliki semua. Dia sanggup untuk mengembalikan. Baca dari Kejadian sampai dan Wahyu, ya saya belum pernah melihat bahwa orang yang menerima itu diberkati, tapi orang yang memberi. Yang memberi itu yang diberkati.
Kalau rajin memberi, terima juga, masuk juga banyak begitu. Jadi kalau untuk Tuhan tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Jadi ini tergantung pada pilihan dan komitmen iman ya. Itu yang bisa seperti itu. Gereja ini tanggung jawab kita yang ada sekarang, muda-muda sekarang. Orang-orang tua sudah selesai, mereka telah menanam benih ini di sini. Dan ini harus tetap kita rawat, kita siram, kita pelihara, kita bersihkan supaya semakin hari semakin lebat dan berbuah. Dan kalau bisa buahnya itu buah yang manis, buah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Jangan asam, jangan baulat dan lain sebagainya. Itu bicara kehidupan. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Dalam pribadi saya menyampaikan terima kasih untuk keluarga besar GBI Papua, GBI ya, yang sudah selama ini menopang kami dalam doa hingga kami bisa melaksanakan tugas-tugas kami di Asmat. Dan kalau Tuhan izinkan nanti tanggal 22 September ini saya akan mengakhiri tugas di Asmat. Karena kalau Tuhan izinkan dapat penugasan di Papua Barat Daya. Kalau saya dapat penugasan di Papua Selatan berarti jabatan saya masih sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Tapi karena kalau Tuhan izinkan masuk di Papua Barat Daya, tanggal 22 September akan berakhir. Setelah penetapan sebagai calon gubernur Papua Barat Daya pada pemilu 27 November 2024. Saat ini saya minta maaf untuk semua keluarga, banyak orang yang telepon, kapan datang, cerita. Untuk saat ini saya mohon maaf. Jadi saya lagi fokus untuk kalau sudah dapat penugasan, baru saya datang, baru kita cerita. Kalau kita cerita-cerita baru tidak ada penugasan kan sama saja. Tapi saya pastikan bahwa saya pasti mendapatkan penugasan di Papua Barat Daya. Karena kami di PDI Perjuangan tidak bisa mengusung sendiri, kita masih butuh ya kerjasama dengan partai yang lain, dan itu yang sedang kita kerjakan saat ini. Kalau Tuhan izinkan, kita pastikan ya mungkin 3 pasangan kah? Kalau 3 berarti salah satunya saya. Kalau 2 orang berarti salah satunya saya. Jadi saya pastikan saya akan datang, ya datang untuk kita bersama-sama. Untuk itu kita ini ya kecil, orang baptis juga sedikit. Ya kita punya identitas kan sudah jelas. Orang semua datang juga dengan identitas yang jelas semua masing-masing. Tapi kita punya Yesus, Tuhan yang besar. Jadi kekuatan kita hanya ada di situ. Mohon dukungan doa dari keluarga besar GBI, tapi juga ya kita yang bikin Bohabakin harus bersatu. Kita yang bikin Bohabakin harus bersatu. Kita harap kalau Tuhan izinkan, mau saya kah, Lambert kah, Bernard kah, yang penting atau siapa, yang penting yang bikin Bohabah. Kalau saya puji Tuhan, kalau yang lain juga kita tetap puji Tuhan. Semua ini kita tidak boleh bermusuhan,
Kita tidak boleh merencanakan kejahatan untuk orang lain, cerita orang lain punya kekurangan, tidak boleh. Kita punya tugas itu bekerja saja untuk menang. Nah, itu tugas kita sebenarnya. Tapi ini nanti kita bicarakan kalau sudah waktunya. Hari ini kita hanya bicara untuk dukungan doa untuk kertas ini. Saya puji Tuhan dari kemarin karena datang itu sore kembalikan berkas di Gerindra, di MPSI. Dari sekitar 8 partai yang kita sudah kasih masuk berkas ini, ya kita harap 4K begitu akan bersama-sama. Kalau semua itu lebih bagus lagi. Jadi, yang pasti untuk pilkada Papua Bardaya ini ya ideal ya 3. Tapi kalau 2 ya salah satu di antara 2 itu salah satu. Satunya mungkin dari Golkar kah, dari manakah kita tidak tahu. Ya itu informasi. Saya sebentar nanti setelah ini mungkin ada pertemuan dengan teman-teman di situ lagi, pulang. Besok saya balik ke Jakarta lagi. Nanti sekitar bulan Juni ya tanggal 1-2 saya ada. Mudah-mudahan nanti tanggal 24, 25, 26 ini ada penugasan dari 1-2 partai mungkin sudah ada sehingga kita bisa manfaatkan. Rencana kalau Tuhan izinkan itu ada, mungkin bulan Juni baru kita rencana untuk deklarasi begitu. Doa yang kedua adalah ya sampai dengan hari ini saya masih penjejakan untuk wakil. Ya, wakil ini saya sudah kasih syarat jadi orang Muslim. Nah, dia bisa datang dari partai, datang dari kaum profesional yaitu ASN, pensiunan, pengusaha, akademisi, atau dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini yang lagi listnya ada sekitar 4-5 nama. Nah, mungkin harap bulan Mei ini sudah bisa selesai, dapat salah satu nama di antara mereka. Nah, kita cari-cari kita orang-orang ini, saudara-saudara kita yang hari Jumat ini kita cari yang di Papua Bardaya ini susah. Orang yang ada itu ya paling di Kaimana, Fafak itu ya banyak. Tokoh sentral begitu banyak. Kalau yang hari Minggu memang banyak. Kalau hari Jumat ini kita cari susah jadi. Tapi mereka juga banyak. Jadi bukan merekanya tapi saudara-saudara yang lain Nusantara, karena mereka yang hari Jumat ini lebih banyak. Jadi mereka itu kadang ya begitu. Jadi kita sama-sama hari Jumat Sabtu bersatu. Bahwa hari Jumat Minggu bersatu. Ya itu yang mungkin perlu kita lihat sama-sama untuk kita tetap berdoa. Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik. Saya rasa mungkin itu saja ya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan bisa menerima saya di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Shalom.